saya ingin menyapa Anda semuanya dan sekaligus ingin mencari tahu apakah selama ini ada masalah-masalah yang perlu saya ketahui. Apakah ada hal-hal di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan kehidupan sehari-hari yang KBRI perlu perhatikan, terutama selama wabah COVID-19 ini menyerang global ini. Yang juga yang sudah resign, yang sudah mengundurkan diri, tidak bisa pulang ke Indonesia karena penerbangan yang terbatas. Ya. Jadi dengan jumlah 98, kami pun tahu juga social distance untuk pesawat berapa kapasitasnya, so mereka sangat menunggu sekali. Kira-kira daripada komunitas ICA ada sekitar 5-10 orang. Ya, itu yang nomor satu pertanyaan kami. Yang kedua, mengenai pemutusan hubungan kerja ataupun PHK ataupun pengurangan gaji, pengurangan jam kerja, apakah pihak KBRI bisa melakukan sedikit approach ya kepada majikan, ada kebijakan-kebijakan tertentu dan memberikan pengertian kepada majikan-majikan yang ada di Brunei Darussalam. Terima kasih ya, Chef Nova. Sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu ya, kawan-kawan Chef Nova dan kawan-kawan ini berapa persen di sektor perhotelan dan berapa persen kira-kira di sektor restoran? Oke, kalau sektor restoran, anggota kita ada semua total anggota ICA ada sekitar 250. Jadi yang di hotel kira-kira 50%. Separuh-separuh ya? Restoran dan catering 50%. Karena jumlah hotel di Brunei ini tidak banyak. Ya, oke, makasih. Yang pertama, pertanyaan mengenai penerbangan ya. Saya memang merencanakan, ya. Jadi saya memang merencanakan dengan kawan-kawan di KBRI, sedang saya upayakan untuk kembali mendata. Saya kira sehari 2 hari ini kita akan memutuskan. Setelah besok saya sudah minta tolong Pak Arif dari protokol konsuler untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Royal Brunei Airlines dan juga dengan Air Asia ya untuk menjajaki kemungkinan pesawat khusus untuk yang kedua. Kita akan lihat mana yang lebih sanggup lebih cepat, kita akan lihat mana yang harga tiketnya lebih murah dan mana yang lebih mudah soal perizinan terbang di Brunei-nya, juga terbang di Indonesia, mana yang lebih mudah. Yang penting untuk kawan-kawan semuanya, KBRI akan terus berupaya untuk memproses kemungkinan penerbangan khusus yang kedua. Seperti kemarin, selain yang 98 terangkut, masih ada juga sekitar 70 atau 80 yang belum terangkut kemarin. Artinya kalau satu pesawat hanya boleh memuat 98, untuk mendapatkan tambahannya tidak terlalu banyak. Nah, untuk itu saya minta ICA dan juga kawan-kawannya lain mendata warganya. Kira-kira berapa orang yang betul-betul memenuhi syarat, ya sangat urgent untuk kita angkut ke Jakarta. Nah, yang kedua, mengenai masalah-masalah kemungkinan PHK atau kemungkinan pengurangan jam kerja atau pengurangan gaji, ya ada 2 hal. Yang pertama, saya minta kawan-kawan semuanya untuk sementara menyadari bahwa ini situasi yang memang sulit, situasi yang dihadapi oleh semua pihak, tidak hanya di Brunei, tapi juga di Indonesia, di dunia. Di Indonesia pun juga banyak sekali PHK, ya, banyak sekali pengangguran, kriminal pun juga meningkat. Ya. Artinya apa? Artinya saya minta kawan-kawan juga menyadari situasi ini sehingga tidak memiliki demand yang lebih tinggi kepada majikannya. Ya. Dan kami akan upayakan, dan yang paling bagus sebetulnya di sini ICA, Chef Nova. ICA bisa melakukan lebih khusus karena ICA yang punya daftarnya, siapa-siapa bekerja di mana, sehingga pendekatan itu lebih bagus. Kalau kami tidak punya daftar itu, tapi yang sedang saya persiapkan adalah, saya sendiri sedang mempersiapkan sebuah video untuk YouTube, yang nanti diarahkan kepada pemerintah dan warga negara Brunei. Yang intinya kira-kira ungkapan apresiasi, terima kasih, bahwa kawan-kawan masih diberi kesempatan bekerja di sini, ada pula yang juga tidak dipotong gajinya, ya. Dan juga harapan mudah-mudahan tidak ada pemutusan hubungan kerja, ya. Jadi kita hanya bisa ke situ, kita tidak bisa mendalami sampai ke satu-satu majikan-majikan atau perusahaan-perusahaan itu, karena kita juga hati kita mungkin nggak nyampe ngomongnya.
Tapi kalau Ica mungkin lebih mudah untuk membicarakan itu. Saya kira itu jawaban saya, Chef Nova. Setelah saya konfirmasi, memang memahami karena kondisi ekonomi yang di sini seorang driver, terus mereka bisnis majikan memang betul-betul langsung drop. Jadi memahami kalau gaji dipotong separuh itu masih alhamdulillah daripada dari rekan-rekan yang lain itu selain driver itu ada yang betul-betul tidak digaji karena tidak ada bisnis dari majikan. Nah dari situ mungkin itu tadi sudah dijawab Pak Dubes yang pertama dari Chef Ica tadi, Chef Nova tadi yang menanyakan tentang pemotongan gaji tadi sama tiket pesawat. Jadi sebetulnya juga ada anggota kami yang habis kontrak terus karena kemarin itu belum ada penerbangan sama majikan, terus langsung otomatis di pending. Nah ini masih menunggu keputusan untuk penerbangan dari majikan. Dan nanti kalau sekiranya ini kan tadi targetnya mungkin sekitar, kalau penerbangan yang kemarin tanggal 1 itu kan 78 ya, 98. Nah itu kalau sekarang sudah ada stok, mungkin kita bilang stok ya Pak ya, itu sudah sekitar 70-80 orang kan, tambahnya berarti tinggal sedikit saja. Jadi nanti mungkin kalau dari anggota yang lain, dari komunitas yang lain mungkin masih ada banyak yang lebih ini, karena di anggota saya kena pending 3 bulan, jadi mungkin insya Allah masih menunggu keputusan penerbangan berikutnya aja. Yang kemungkinan mau perlu pesawat berapa orang? Kami belum. Yang informasi terakhir kemarin itu 2 orang, Pak. Oke. Nanti rajin-rajin aja yang lihat Facebooknya atau media sosial KBRI ya. Siap Pak, siap. Rajin-rajin aja nanti kan ada di situ ya. Iya, soalnya ini kan posisinya dia sudah di pending, jadi mungkin ya mau menghabiskan pendingnya dulu juga kali. Bulan Juli habis. Oke, insya Allah. Oke, terima kasih. Yang berikutnya. Langsung aja pertanyaan saya. Apakah setiap mau pulang harus mendaftar di KBRI atau memang ada tiket yang nanti dijual di di RBI atau Air Asia gitu? Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Oke. Langsung saja saya jawab. Terima kasih Mas Wanhari. Jawabannya kan tidak ada pesawat ke Jakarta. Oh iya siap. Kan tidak dijual. Iya. Berarti tapi harus kalau mau coba-coba sebetulnya bisa, kalau mau coba-coba, yaitu dari Brunei ke Kuala Lumpur pakai Air Asia, dari Kuala Lumpur ke Jakarta pakai Air Asia. Itu kalau dicoba boleh. Tapi juga harus diwaspadai karena di Malaysia pun juga tidak boleh keluar. Iya. Ya. Jadi ada aturannya, transit berapa jam itu ada aturannya. Kalau mau coba-coba ada, tapi praktis ke Jakarta langsung tidak ada. Jadi sebetulnya kalau mau gampang mau berenang juga bisa, berenang di atas laut juga boleh. Ya. Sudah, nggak usah khawatir. Yang penting kita akan lakukan yang terbaik ya. Kita akan coba secepat mungkin dapat pesawat khusus yang kedua kalinya. Kalau nanti masih ada lagi, kita akan cari lagi. Ya, insya Allah kita akan bantu. Kapanpun jangan sampai ada warga negara kita dari PMI kita yang sudah nggak bekerja tapi tetap di sini, nggak bergaji, apalagi nggak ada tempat tinggal. Kita akan upayakan sebaik mungkin. Jangan sampai ada seperti ini, ya. Insya Allah kita akan aja. Terima kasih. Ya. Langsung saja ya Pak ya. Silakan. Yang pertama kami dari Paspor TKI dan semua teman-teman mengucapkan apresiasi dan juga terima kasih banyak buat seluruh staf KBRI Bandar Sidempuan dan juga spesial buat Pak Dubes atas semua jeripaya bantuan dan semuanya, dari masker, hand wash dan juga semuanya. Apalagi ini kami dengar ada mau sembako juga. Itu sangat terima kasih banyak. Yang selanjutnya, ini banyak sekali telepon, terutama di hotline nomor kami, itu banyak sekali telepon yang menanyakan beberapa hal seperti yang ditanyakan teman-teman tadi, tapi alhamdulillah sudah kami bagi tahu dengan baik, dan teman-teman juga mengerti seperti itu. Memang sekarang ini Pak, banyak sekali yang memang pada kenyataannya tidak digaji itu banyak.
digaji separuh juga ada, cuma dikasih makan saja ada. Dan terutama efek yang sangat besar itu adalah di teman-teman yang bekerja di sektor bangunan. Itu kebanyakan memang total tidak ada gaji, cuma dikasih makan saja Pak, itu ada. Dan juga teman-teman yang dulunya freelancer, jadi kita nggak bisa memandang sebelah mata siapa suruh freelancer, tidak boleh seperti itu. Tapi yang namanya freelancer sekarang ini karena COVID semua juga kena imbasnya, jadi juga harus diambil perhatian. Jadi ini yang sekarang pertanyaan kami, bukan pertanyaan ya, ini permohonan Pak, permohonan kami kepada pihak KBRI dan juga Pak Dubes, sekiranya nanti memang ada sembako, mohon dibagi ke teman-teman semuanya biar sedikit tapi rata seperti itu, karena memang benar-benar teman-teman yang kena imbas COVID itu sangat-sangat memerlukan, terutama yang kerja di bangunan dan juga yang freelancer, teman-teman yang freelancer itu kebanyakan sekarang memang tidak ada kerja seperti itu. Dan untuk masalah tiket, alhamdulillah tadi penjelasannya sudah jelas, dan ini sudah ada teman-teman yang sudah minta tolong kepada kami, sekitar kurang lebih ada 20 orang Pak tiket. Masalahnya kemarin kami juga udah telepon ke Kak Wirda yang agent travel tiket di Q-Lab, juga diarahkan untuk menghubungi KBRI Bandar Sibergawan seperti itu Pak. Ya. Itu saja Pak pertanyaannya. Ya. Terima kasih banyak. Baik, makasih banyak Mbak Ayu. Yang penting sekali lagi, yang penting semuanya sehat ya. Itu nomor satu ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Saya akan ulang-ulang terus. Yang penting semuanya sehat ya. Bahwa semuanya memiliki dampak apapun sektornya, apa restoran, apa catering, apa bangunan, apa sektor-sektor yang lain. Itu tadi. Yang penting kita semua memahami, ya kita semua paham, dan kita, ya itu tadi kita masih syukuri. Yang penting selama kita atau teman-teman tidak di PHK. Ya, kalau hanya dikurangi jam kerjanya, dikurangi hari kerjanya, atau gajinya dikurangin, itu masih oke. Ya, yang tidak oke itu kalau tidak dibayar sama sekali. Tidak dibayar sama sekali, kalau diberi kesempatan masih tempat di situ masih lumayan. Diberi makan masih alhamdulillah. Ya, jadi sudah nggak dibayar, dikasih tempat tidur, dikasih makan tiap hari, itu masih alhamdulillah. Ya, tolong disampaikan kawan-kawan yang ada di anggota masing-masing. Karena kalau kita lihat di Jakarta, di Indonesia, yang lebih parah keadaannya lebih banyak. Jadi disyukuri ya, nanti kalau sampai betul-betul sudah stop pekerjaannya, tidak ada tempat tinggalnya, makan pun tidak bisa, nah itu tidak boleh tidak, harus memberitahu KBRI. Ya, nah yang kedua tadi Bu Ayu, kita sedang mendata memang. Kita sedang mendata kira-kira berapa orang sih warga kita yang betul-betul sangat memerlukan. Ya, saya ingin ulang kembali apa yang saya katakan pada dialog daring hari pertama dan kedua. Ya, bahwa kedutaan ini sebetulnya anggarannya dipotong juga habis-habisan. Ya, kita tidak punya lagi anggaran untuk kegiatan apapun untuk tahun 2020. Semua anggaran ditarik ke Jakarta untuk apa? Dikumpulkan oleh pemerintah pusat untuk menangani COVID-19 di tanah air. Ini butuh triliun rupiah. Kita tidak ada. Tetapi kita akan mencari-carilah dana dari sana-sini, kita cari untuk mengumpulkan, membeli sembako yang kami mampu. Itulah makanya kita sudah sebar, kita umumkan. Kita juga minta tolong semua paguyuban, semua persatuan, semua organisasi untuk mendata warganya. Jangan sampai ada yang kecolongan warganya butuh pertolongan, tapi kita tidak tahu. Itulah tolong KBRI beritahu ya. Tadi pagi kita sudah mulai mendapatkan bingkisan-bingkisan itu sudah terkumpul di KBRI. Kita ngumpulkan terus di bingkisan-bingkisan. Kita ngumpulkan juga masker, juga sanitizer atau sabun ya. Silahkan kita diberitahu. Kami diberitahu memang betul-betul memerlukan, kita bagi. Tapi juga kami mohon maaf, umpamanya yang minta banyak, terus duitnya nggak ada, nggak cukup, ya berarti kami akan memberikan secukupnya sesuai dengan yang prioritas. Menyampaikan keluh kesah yang
dialami anggota Reba sendiri, terutama yang mempunyai usaha pun catering ataupun dagang perjualan, pendapatan ataupun bisnis sekarang pun menurun 50%. Dan apalagi yang kerja di proyek ataupun di bangunan, dipotong kerjanya, masa kerjanya 1 bulan biasa full, sekarang 1 bulan kerjanya 1,5 hari saja. Dan untuk anggota Reba sendiri, nanti saya akan mendata siapa yang ibaratnya yang sudah cancel ataupun yang masih pending, yang tidak kerja. Nanti saya akan data semuanya. Terima kasih Pak Bes. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ade. Saya juga senang mendengar dari Areba tidak ada yang bermasalah, dan silakan didata saja ya. Kalau masih bisnisnya kena dampak masih 50%, menurut saya masih bagus. Iya, ya. Masih. Kalau masih bagus. Kalau kita dengar tadi dari kawan-kawan yang lain ada sampai 80% berkurang jauh, itu udah luar biasa. Kalau masih 50% bertahan, itu masih patut disyukuri. Karena memang keadaannya begini. Restoran pun juga tidak boleh menerima tamu, hanya delivery aja. Orang tidak boleh keluar ya. Memang begini keadaannya. Tapi yang patut kita syukuri itu tadi. Di Brunei sudah 12 hari ini sudah tidak ada penambahan kasus. Ini kita syukurin. Kalau Brunei melarang orang asing masuk, nah itu memang untuk mencegah adanya kasus-kasus positif impor, ya. Atau kalau Brunei misalnya memberikan kebijakan kalau orang asing tetap masuk harus membayar tes COVID 1000 BND, itu kan ya. Itu sebetulnya mau dimahalkan supaya orang, wah ngapain harus bayar segitu. Jadi memang ketat Brunei ya, kemudian orang jalan-jalan pun juga diawasi betul, ke tempat keramaian juga masih diawasi, ke tempat-tempat ibadah juga masih belum diizinkan. Nah ini saya kira hasilnya bagus. Ya kita hormati, kita hargai, kita ikutin peraturan-peraturan yang ada di Brunei ini, sehingga nanti tidak terlalu lama lagi syukur-syukur zero, tidak ada lagi kasus baru, tidak ada lagi yang masih dirawat, tidak ada lagi kasus positif yang datang ke sini ya. Nah, insya Allah ekonomi akan tumbuh kembali, akan beroperasi kembali, dan mudah-mudahan tidak lama lagi lah. Siapa tahu dengan wabah ini kita semuanya mendapatkan hikmah yang baik, dan barangkali nanti setelah selesai kasus ini atau wabah ini bisnisnya langsung drastis naik. Nah, itu saya kira akan semangat. Itu ya. Amin. Oke, makasih. Ya, untuk IBIK alhamdulillah memang secara otomatis penjualan pasti turun. Karena apa? Karena satu, sebelum juga puasa, karena kami pelanggan juga banyak restoran ataupun kantin sekolah, memang itu termasuk pengurangan. Tapi kalau untuk pekerja alhamdulillah sampai saat ini kami masih tidak ada perubahan. Jadi baik gaji, baik tunjangan, baik kami dapat makan 3 kali, memang kami sudah masih dapat. Jadi semua untuk menjaga defense untuk COVID ini, kami memang sudah sanitizer tiap pekerja memang sudah diberikan, dan kami pun sebelum masuk kami ada untuk gun untuk cek suhu tubuh. Jadi alhamdulillah bagi kami walaupun ada beberapa persen turun untuk sementara ini masih normal bagi untuk pekerja lah Pak Duta. Nah, ya itu saja sih Pak Duta. Jadi untuk pekerja masih normal, baru ada satu yang cuti tapi tidak boleh kembali ke sini, jadi dia masih bertahan di Lampung, balik ke kampung. Jadi yang lain memang semua yang cuti di cancel semua, memang ikhlas lah, karena memang di Indonesia pun mesti karantin segala macam. Jadi kita semua bertahan di sini sampai selesai untuk wabah ini.
Ya, makasih Oke. Pak Duta. Makasih. Makasih Pak Atang. Saya kira IPIK masih bertahan dan harus bertahan karena Ya, setiap alhamdulillah. orang dimanapun masih perlu air dan apalagi Ya, air yang diminum air sehat, alhamdulillah Pak Sehat. Duta. ya kan? Apalagi airnya air sehat, ya. Air sehat, Ya, bukan sehat ya. banyak dukungannya dari teman-teman Ya. juga Pak Duta. Ya, alhamdulillah. Sekarang masih ada berapa di pabrik Pak Atang yang dari Indonesia? Indonesia semuanya ada kurang lebih 42-an Pak. Oke, baik. Terima Ya. kasih Pak Atang. Yang penting pesan saya tolong yang masih sehat ini diupayakan terus sehat ya. Semuanya dijaga, pola makan, bekerjanya, kebersihannya, juga tempat tinggalnya. Dan ini untuk semuanya, untuk semua kawan-kawan, tolong dicek anggota-anggotanya, terutama yang tinggalnya di asrama-asrama secara rame. Ya, kemarin kami para duta besar yang memiliki warga di Brunei bersama-sama mengirim surat ke pemerintah Brunei untuk minta dilakukan tes secara random bagi pekerja-pekerja asing yang tinggalnya di mes-mes. Yang satu kamar atau satu rumah itu isinya bisa 30-40 orang, kita minta dicek itu. Karena kasus di Singapura akhir-akhir ini positif COVID ini berkembang pesat ini. Dan pesatnya ini ternyata berasal dari warga asing di Singapura yang tinggalnya seperti ini, di dormitory ini. Oleh karena itu saya minta semua kawan-kawan yang di Brunei dipantau, kawan-kawan yang ada di tempat tinggal masing-masing. Kalau memang ada yang perlu dicurigai, tolong sampaikan ke KBRI atau langsung lapor ke pihak Brunei. Dan teman-teman diingatkan ya, dekat ini kan kita nggak bisa menghindari itu. Ya, baik. Jadi saya kira itu ya. Terima kasih Pak Atang. Kita informasi kemarin ada 10 orang sudah dicuap. Jadi kami bagi orang dari bandar, dari head office dan pabrik. Jadi alhamdulillah negatif semua hasilnya dari kementerian. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Atang, berkas air sehat, jadi semuanya sehat ya. Amin, amin, amin. Nah, ini saya promosi terus nih, berkat air sehat promosi iklan ini. Iklan ini harus bayar ke saya nih Pak Atang. Sponsor Pak. Sponsornya air sehat. Iya, amin, amin. Oke, amin. Terima kasih. Saya nggak hanya pertanyaan, saya hanya menyampaikan aja apa yang dialami oleh rekan-rekan pebisnis ya. Yang pertama tadi soal catering sudah saya sampaikan, terus yang mempunyai kedai, rata-rata meskipun ada announcement dari government untuk pemotongan 30% sewa itu, pada kenyataannya di lapangan tidak terjadi. Tetap si owner atau si landlord itu tetap meminta kita sebagai yang nyewa itu harus bayar full, gitu ya. Itu terus untuk bisnis pengobatan, rawatan atau establishment itu jelas sangat sudah langsung tutup, nggak bisa lagi melakukan usahanya. Tapi alhamdulillah rekan-rekan di sini mereka langsung banting setir mencari alternatifnya, ya ini dengan menjual herba. Ya, jadi meskipun tidak ada perawatan kontak fisik secara, contohnya misalkan salon kan sangat terpuruk sekali di bisnis ini. Dia mau nggak mau harus membackup expenses-nya dia itu dari tabungan pribadi, dan itu kalaupun ada pemasukan yaitu dari customer yang loyal gitu, yang memang meskipun kondisi seperti ini mereka masih memerlukan ya si customer itu perawatan, ya itulah mereka dapat income-nya dari situ itu pun, dan hanya sekitar mungkin 15% saja gitu. Terus untuk bisnis online omset sangat merosot sekali gitu, karena apa? Ekspedisi kita baik darat maupun udara itu kan tidak ada. Jadi import ekspor pun terkendala ya, tidak bisa masukin barang ataupun juga kirim barang. Terus untuk supplier barang-barang ke kedai-kedai pun mengalami penurunan sebesar 30% di sini, karena satu memang bahan baku juga diperlukan di sini, sebagian juga mengalami kelangkaan ya, karena mungkin karena ekspedisi tadi ya tidak ada barang masuk. Nah, seperti itu juga. Dan untuk ini, untuk sebagai majikan atau sebagai bos di sini, untuk menggaji para karyawannya itu ada beberapa unik juga sih. Satu, mereka berdialog ya, negosiasi dengan karyawannya. Oke, kalian masih tetap bisa bekerja dengan saya, tapi kompensasinya karena
kondisi seperti ini, ada diberikan alternatif kalian tetap kerja tapi dibayar gaji separuh. Tapi sebagian tuh lucunya ada lagi, Bu, Pak, saya nggak usah digaji, tapi yang penting sinyal internet lancar. Karena kondisi sekarang kita harus stay di rumah itu nggak ada hiburan apa-apa. Kalau makan mereka kan ditanggung oleh kita sebagai bos ataupun sebagai majikan. Tapi kalau internet kan, nah itulah mereka memilih untuk disediakannya sinyal yang kuat. Itu terus untuk bisnis daripada properti itu untuk kondisi sekarang memang mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis karena orang Brunei sendiri di sini untuk urusan ataupun masalah pembangunan atau itu bisa dikategorikan keperluan tersier ya. Jadi mereka lebih memfokuskan ke masalah yang benar-benar premier di sini ya. Ini keperluan sembako untuk pangan mereka gitu. Dan alternatif-alternatif yang teman-teman dilakukan yaitu seperti yang bisnis catering karena kita nggak bisa dine in itu membuka DO ya untuk delivery order makanan. Terus yang misalkan salonnya tutup jual herba dan yang punya kedai-kedai banting setir ke jualan yang memang jadi banting setir ke makanan. Terlebih lagi yang bisnisnya di bidang retail itu sangat drop sekali gitu. Jadi mereka banting setir cari alternatif seperti jualan masker, jualan jamu. Jadi yang memungkinkan bisa market tetap jalan. Seperti itu sih Pak. Jadi saya pahami masalah yang disampaikan dan saya ulang kembali, ini masalah dialami oleh seluruh dunia. Ya, tolong dicatat kembali, ini masalah dialami oleh seluruh dunia. Bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan atau toko-toko atau apapun usaha yang gulung tikar banyak, ya di Indonesia pun juga banyak. Jadi kita pahami masalah ini dan hikmah yang bisa diambil adalah ini kesempatannya bagus bahwa kita semuanya ternyata tidak bisa survive dengan adanya wabah COVID ini. Nah kita harus banting setir, itu tadi salah satu cara bagaimana kita bisa survive dengan cara lain. Tadi saya dengarkan semuanya memanfaatkan bisnis online. Saya kira ini hal yang bagus. Bisnis online atau daring yang selama ini sudah mulai tumbuh pesat dan memiliki omset sangat-sangat tinggi. Nah sekarang patut digarap. Catering atau restoran atau kedai yang tadinya secara tradisional menjual produk-produknya, sekarang melalui online. Jadi ini kesempatannya bagus juga untuk kita memanfaatkan IT bisnis online ini, itu ya. Jadi yang kedua tadi Bu Ida menyampaikan sewa yang mestinya dapat korting 30% sewa-sewa tempat untuk kedai atau restoran, yang kenyataannya atau prakteknya semua pemilik meminta dibayar penuh. Memang kemarin ini menjadi bahan yang kami bincangkan antara dubes-dubes yang kami datangi kemarin. Jadi dubes Indonesia, Filipina, kemudian Malaysia, Pakistan, India. Kemarin kita berjumpa bersama-sama membahas tentang nasib para warga negara masing-masing di Brunei. Salah satunya ini Bu Ida, kita meminta, kita tulis kemarin kepada pemerintah Brunei agar pemerintah Brunei juga memberikan pertimbangan untuk menerapkan diskon 30% itu kepada pengusaha-pengusaha asing yang di sini yang berpartner dengan orang Brunei juga. Itu. Cuman setelah saya cek juga ternyata kebijakan korting atau diskon 30% untuk sewa itu ternyata itu titah sertanya itu bukan kewajiban tapi himbauan. Nah ini. Jadi menghimbau kepada pemilik gedung atau ruko untuk memberikan diskon 30%. Jadi artinya kalau masing-masing pemilik masih mengharuskan bayar penuh, ya kita nggak bisa memaksa dan tidak ada hukumnya di Brunei. Itu ya. Kemudian juga tadi saya dengarkan juga harapan nggak apa-apa, nggak ada pekerjaan, tapi yang penting ada tempat tinggal, ada makan, dan internet kuat. Saya kira hal yang tidak sulit. Jadi saya kira itu pesan saya kepada seluruh para pekerja kita, tolonglah jaga hubungan baik dengan majikan masing-masing. Ya, kondisinya sulit, jadi jangan sampai ada yang aneh atau nyeleneh
atau malah menyakitkan. Jadi kita jaga perasaan satu sama lain, ya kita baik-baikin majikan, ya supaya kita masih boleh di sini, boleh bekerja di sini, gajinya tidak dikurangin. Begitu ini bangkit kembali, langsung diambil kembali. Itu penting kita pegang, karena memang kenyataannya sampai saat ini Brunei sudah tidak lagi mengizinkan mendatangkan tenaga kerja asing dari luar negeri. Sekarang masih berlaku. Indonesia juga sama. Indonesia sudah memerintahkan kepada kita KBRI untuk tidak memproses permintaan tenaga kerja dari Indonesia. Jadi kita juga melarang. Jadi ya tidak ada kata lain kecuali kita berdoa saja, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir, ekonomi normal kembali, sehingga nanti apakah dagang, jualan, pekerja, semuanya berjalan normal kembali. Kami mau tahu informasi tentang pemulangan kemarin, yang tanggal 1 itu, untuk tiketnya itu dari pihak KBRI sponsor atau pribadi yang mau pulang itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau umpamanya yang cancel itu mau balik tapi kena pending, terus nanti ada penerbangan, contohnya umpamanya minggu depan ada penerbangan, itu apakah KBRI mensponsori, maksudnya membantu untuk pemulangannya. Jadi dalam artian bukan dari segi, mungkin bukan dari segi tiketnya, tapi memberi suatu Ngerti. Oke, langsung saya jawab. Untuk yang pertama, tiketnya bayar dewe-dewe. Siapa? Ya, kita KBRI tidak ada anggarannya sudah ditarik kembali, ya. Kita ada yang bayar 1-2 orang kita bayarin. Tetapi yang sudah keluar dari penjara. Oh, gitu. Nah, kan ini kita alhamdulillah tidak di penjara. Yang sudah betul-betul perlu bantuan itu pun kita seleksi, ya. Karena kalau semuanya ya nggak ada, duitnya nggak ada. Jadi ya kita mandiri, tapi KBRI yang sudah lakukan adalah mendapatkan harga semurah mungkin. Ya, ini yang dilakukan KBRI. Jadi kita mendapatkan harga semurah mungkin, termasuk nanti untuk yang kedua pun, kalau kita nanti apakah mengambil RBA ataukah AirAsia, ya, kita pun akan melobi supaya tiketnya lebih murah lagi. Ya, sebetulnya tiketnya bisa lebih murah loh kemarin. Ya, kemarin tuh kita mendapatkan harga 325 BND. Ya, sebetulnya kita bisa lebih murah, bisa 300, bahkan bisa lebih kurang 300. Tapi ternyata ya satu pesawat yang mestinya boleh mengangkut 150 kapasitasnya tidak bisa terpenuhin. Kursinya harus diselang-seling, ada yang dipakai, ada yang tidak dipakai, tidak. Nah, sehingga hanya mampu mengangkut 98 orang. Nah, bagi pesawat mengangkut 150 atau 98 orang kan bayar bensinnya sama, pesawatnya juga sama. Maka tiket menjadi mahal. Itu ya. Tapi yang penting kita akan lebih terus, termasuk saya sudah bilang Pak Arief ya, untuk mencoba kemungkinan AirAsia, siapa tahu lebih murah ya. Tapi lebih murah juga harus jaminan aman. Jangan sampai suruh bayar 100 tapi nanti nggak aman di udara, ya nggak boleh juga. Ya kan? Kita tetap harus yang aman ya. Yang kedua pertanyaannya, kalau ada kawan-kawan dari Jakarta apakah nanti bisa ikut ke Brunei? Tidak boleh. Ya, bukan saya yang melarang, Brunei tidak mengizinkan. Jadi pesawat kemarin pulang dari Jakarta ke sini yang dibawa hanya penumpang orang Brunei. Itu ya, jadi belum boleh kecuali nanti peraturan Brunei sudah mengizinkan, sudah normal kembali, dibuka kembali. Karena kalau tidak yang rugi juga semua. Pihak RBA juga rugi tuh, nggak bisa terbang di mana-mana, rugi semua.